mendengar penjelasan panjang lebar yang cukup masuk akal berdasarkan penelitian dari Master Xiao, Tang San pun menjadi sangat mengaguminya. Ditambah lagi Master Xiao mengatakan bahwa Tang San sangat spesial dan berpotensi menjadi seorang Master Roh terhebat di masa depan. Hingga akhirnya Tang San berlutut dan meminta agar Master Xiao bersedia menjadi gurunya. Singkat cerita, setelah pembicaraan mereka, Tang San pun diantar menuju ruang TU untuk mengurus segala administrasi pendaftaran. Namun di sana Tang San mendengar para petugas TU justru menertawai dan memandang rendah Master Xiao. Menurut mereka, Master Xiao hanyalah badut akademi yang kegiatannya cuma mengarang teori-teori aneh. Satu-satunya alasan mengapa Guru Xiao masih dihormati hanyalah karena ia merupakan teman dekat dari kepala akademi saja. Meskipun sudah mendengar semua ejekan itu, Tang San tak sedikit pun menurunkan kekagumannya kepada Master Xiao karena Master Xiao satu-satunya orang yang mampu mengetahui kalau dirinya memiliki roh pelindung ganda. Hal ini jelas membuktikan kalau ia memanglah guru yang sangat hebat. Sesampainya ia di asrama, Tang San langsung mendapatkan serangan dari seorang anak bernama Waseng, ketua dari asrama laki-laki di kamar 7. Namun dalam sekejap Tang San dapat mengelak dan mengalahkannya. Hal ini membuat semua anak-anak kagum dan menobatkan Tang San menjadi ketua berikutnya sesuai aturan yang mereka berlakukan. Selang beberapa waktu datanglah Xiao Wu, gadis kelinci yang sempat kita lihat sebelumnya, datang bersama dengan Tang San. Masih dalam rangka memperebutkan siapakah yang lebih pantas menjadi bos sesuai aturan yang berlaku, akhirnya mau tidak mau mereka pun mulai bertarung. Pertarungan mereka pun berjalan sangat sengit. Dengan lincahnya si gadis kelinci bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatan Tang San. Ia menggunakan sebuah teknik unik gerakan tubuh yang sangat fleksibel. Dalam pertarungan singkat itu, Tang San pun dibuat kalah telak dengan catatan ia masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tetapi itu saja sudah cukup membuatnya sangat terkesan, mengingat teknik unik yang bahkan belum pernah ia lihat di kehidupannya di masa lalu. Dengan kemenangannya ini, Xiao Wu pun menjadi bos baru. Para anak laki-laki secara sukarela menawarkan selimut mereka, namun Xiao Wu malah lebih memilih selimut Tang San yang cukup besar untuk bisa digunakan berdua. Ketika mereka pergi ke kantin, beberapa anak lain mengajak kelompok Waseng. Ternyata di akademi ini beberapa tingkat asrama dibagi berdasarkan status sosial. Adapun anak-anak orang kaya yang mendapatkan tempat VIP seperti hotel, sedangkan asrama milik Waseng hanyalah asrama biasa untuk anak-anak miskin. Xiao Wu yang kesal sempat ingin memulai keributan, namun beruntung berhasil dicegah oleh Tang San. Keesokan harinya secara pribadi Tang San menemui Master Xiao untuk menunjukkan roh pelindung Palu Hotian di tangan kirinya. Setelah merasa kalau energi roh Tang San sudah cukup untuk bisa naik level, Master Xiao pun mengajak Tang San untuk berburu cincin roh besok. Cincin roh sendiri merupakan item spiritual yang bisa didapatkan dari membunuh siluman roh guna menaikkan level dari seorang master roh. Dijelaskan tanpa cincin roh mau berlatih sekeras apapun, seorang master roh tak akan pernah bisa naik level. Tetapi di sini Master Xiao melarang Tang San untuk menambahkan cincin roh ke dalam Palu Hotian. Ia mengatakan kalau belum saatnya juga Tang San mengetahui alasannya. Menurutnya saat ini akan lebih baik jika Tang San berfokus saja untuk mengembangkan rumput biru perak miliknya. Ia kembali menjelaskan mengenai tipe-tipe kekuatan roh pelindung yang bisa dikembangkan. Misalnya saja tipe binatang roh yang sangat cocok menjadi seorang fighter dalam pertarungan secara langsung. Selain itu juga ada tipe alat roh yang sebagian besar berperan sebagai support. Meski tak jarang juga berbagai peralatan dikembangkan untuk bisa dijadikan senjata yang mematikan. Sementara untuk Tang San sendiri, Master Xiao lebih menyarankannya menjadi tipe pengontrol. Ia bisa mengembangkan sifat lentur dan fleksibilitas rumput biru peraknya menjadi sebuah perangkap yang bisa mendukung tim dalam sebuah pertempuran. Tetapi yang perlu diingat dalam memilih siluman roh juga tak boleh sembarangan, karena harus ada kecocokan dengan jenis roh pelindungnya. Tercatat ada beberapa kasus penolakan dari penyatuan cincin roh yang berakibat pada gagalnya naik level. Singkat cerita, besoknya mereka pergi ke hutan berburu, suatu wilayah di mana banyak siluman roh yang berkeliaran secara bebas. Dalam perjalanan, Master Xiao memberikan sebuah sabuk yang berguna untuk menampung barang-barang bawaan secara praktis. Lalu ia menjelaskan mengenai klasifikasi siluman roh yang bisa dibedakan berdasarkan umurnya. Ada yang berumur ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan seterusnya. Semakin tua umurnya, maka akan semakin kuat pula siluman roh tersebut. Dan tentunya semakin kuat seekor siluman roh, maka akan semakin sulit pula untuk ditaklukkan. Sehingga tak jarang banyak master roh yang membentuk sebuah tim hanya demi mengalahkan seekor siluman roh saja. Namun yang perlu diingat lagi bahwa seorang master roh pemula dengan level rendah, tubuhnya tak akan mampu menampung cincin roh yang terlalu kuat. Dan jika tetap memaksakan diri, maka ia bisa mati. Setelah memasuki wilayah hutan berburu, di sana terdapat banyak orang yang mencari anggota tim untuk diajak bekerja sama berburu siluman roh. Namun Master Xiao menyarankan agar tidak mempercayai siapapun di tempat seperti ini, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Lagi pula sebuah tim haruslah memiliki chemistry yang sangat baik dengan kekuatan yang saling melengkapi, bukannya sembarang tim yang dibentuk sehari jadi. Hutan berburu merupakan suatu tempat yang sangat dijaga ketat, sehingga jika ingin masuk harus memiliki ID card sebagai tanda kalau mereka memiliki izin untuk berburu. ID card sendiri memiliki 6 tingkatan yang ditunjukkan secara jelas dari simbol-simbol yang terukir. Simbol-simbol tersebut mewakili ke-6 master roh legendaris. Tentu semakin tinggi tingkatan ID card-nya, maka akan semakin banyak pula wilayah hutan yang bisa mereka akses. Dijelaskan kalau ID card tertinggi hanyalah dimiliki oleh master roh dengan gelar tertinggi yang disebut gelar Douluo. Sesampainya di dalam, mereka pun mulai melakukan pencarian. Master Xiao mengeluarkan roh pelindungnya yang berbentuk hewan mutasi bernama Liu Senpao. Kemampuannya adalah memiliki penciuman